Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang saya muliakan beliau Ketua Takmir Masjid Bapak Sunario, Bapak Imam Masjid Bapak Haji Wahono, Bapak Sekretaris Masjid dan Mukminin Bapak Muyono, dan jamaah Masjid Darul Mukminin yang dirahmati Allah, wabil khusus ibu-ibu Majelis Taklim As-Sa'adah Darul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji miliknya dan hanya kepadanya, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memperjalankan hambanya, yang telah berfirman dengan kalamnya, kun fayakun, kun maka jadilah, kun jadilah, fayakun maka jadilah. Ketika kun yang mengucapkan itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala, tapi belum ada namanya. Kemudian jadilah namanya nur. Nurnya itu adalah Nur Muhammad, yaitu cahaya yang terpuji. Maka Nur Muhammad ini dia langsung mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi nur ini juga panjaran daripada zatnya sendiri. Sehingga orang yang sudah mengenal Nur Muhammad, yaitu orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lewat mana lagi kalau enggak lewat penciptaannya yang telah dia firmankan. Kemudian Muhammadur Rasulullah, Muhammad engkau adalah utusan Allah. Nah, itulah namanya disebut kalimat tauhid, kalimatul haq. Segala sesuatu berawal dengan kalimat tauhid tersebut. Segala sesuatu diciptakan, dihidupkan, dimatikan, dibangkitkan, dan seterusnya. Jadi kalimat tauhid inilah sudah diberikan kepada kita semuanya, yaitu di dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala. Apa aku Tuhanmu? Qalu bala, iya engkau Tuhanku. Syahidna, kemudian dia saksikan. Maka ketika kita memandang, di mana kamu memandang, disitulah wajah Allah tadi. Yaitu kita, wajah Allah itu maksudnya nurnya itu, cahayanya itu tadi. Kalau kita sudah melihat itu cahayanya Allah, nurnya Allah, sudah otomatis nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat seluruh alam. Tersebut namaku, tersebut namamu. Ku Allah, tersebut namamu Muhammad. Tersebut nama Muhammad, tersebut nama Allah. Berarti selalu gandeng nama Allah dan Rasulnya. Buktinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misalnya saya la ilaha illallah, itu di hati Bapak itu sudah mengucapkan
Muhammadur Rasulullah. Ketika kita baca nama Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, mesti sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersebut namaku, tersebut namamu. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah, ya, kan tidak semuanya orang menerima. Ya, inilah kita bisa mensifati beliau, insya Allah Bapak Ibu akan tenang. Ketika Rasulullah SAW itu di Taif itu dilempar batu, itu sampai pipinya itu berdarah, apa yang diucapkan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, berilah petunjuk mereka karena mereka tidak mengetahui. Jadi kalau orang tidak berilmu, tidak niat, ya kita tenang-tenang dulu. Ya, jangan sampai kita sama dengan orang yang tidak berilmu. Itu maksudnya. Ya, kalau balas tidak sama itu ya, maka dia doakan. Terus kok masih dilempari lagi? Ternyata doanya Rasulullah yang sudah, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum mengetahui. Coba, itu kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah satu-satunya Nabi. Yang pertama 124.000 Nabi, komandannya tetap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 316 Nabi dan Rasul, komandannya tetap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 25 Nabi dan Rasul, itu ada di ringkas lagi, namanya Nabi yang dikasih julukan Ulul Azmi. Nabi yang memang diberi kesabaran yang luar biasa. Nabi Muhammad termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita setiap doa itu ada supaya mensifati sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu nanti kalau akhir-akhir Ramadan boleh membawa buku yang kunci-kunci saja. Kan doa sudah bisa, beliau doa sudah bisa. Nanti misalnya terakhir ditutup begini, wa sallallahu ala khairil khalqi nuril arsi sifati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mau mensifati sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar enggak salah paham, siapa saja yang mensifati sifat-sifatnya Nabi dan Rasul, utamanya adalah 4, sidik, tablek, amanah, fatona. Sidik artinya jujur. Ya, di muka bumi, langit dan ini, Masya Allah kejujuran beliau. Kemudian tablek, menyampaikan kebenaran, wahyu yang diberikan kepada beliau disampaikan ke umatnya, langsung disampaikan, tidak pernah ditahan. Kemudian sidik, tablek, fatona. Fatona itu cerdas, ya. Cerdas itu di atas kepintaran, ya bijaksananya ada, cerdas sekali, bijaksana, ya keilmuannya juga ada. Nanti akan muncul itu siapa saja yang mengikuti sifat-sifat dan Nabi, diberi itu nanti kecerdasan. Yang terakhir, amanah, dapat dipercaya. Mari kita gempur ke arah diri kita. Sehingga sifat-sifat inilah supaya disifati kepada umatnya, khususnya diri kita masing-masing, istri kita, anak-anak kita. Kalau sudah di dalam keluarga mensifati, menceritakan sifat-sifatnya Nabi dan Rasul, kemudian kasih sayangnya sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala, itu dipastikan
al-baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Masih ada waktu sedikit. Lampunya dinyalakan. Selanjutnya pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang hadis ini menyangkut diri saya, Bapak Ibu sekalian. Yang berbunyi, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatahlik. Terjemahnya, jadilah orang yang alim, orang yang berilmu. Nah, walaupun kita tidak banyak, ilmunya ada sedikit, bisa disampaikan kepada yang tidak tahu. Itu namanya orang sudah berilmu. Au muta'aliman, jadilah orang yang pencari ilmu. Jadi au ini artinya sama. Orang yang berilmu dengan yang mencari ilmu. Sama Bapak Ibu. Kita nggak merasa beda. Ya, kalau kita ada yang menyampaikan, ada yang mendengar. Orang mencari ilmu. Au muta'aliman. Au mustami'an. Jadilah orang yang pendengar. Pendengar yang baik. Jadi kita kalau mau mengaji itu harus kita kosongkan supaya dapat ilmu masuk. Yang keempat, au muhibban, jadilah orang yang cinta. Yang kelima ini larangan, wala takun khomisan, janganlah jadi yang kelima. Tidak jadi yang satu, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi alim tidak, pencari ilmu tidak, pendengar juga tidak, cinta juga tidak, mencinta tidak lagi sama. Amin, Allahumma amin. Insya Allah ilmu kita bermanfaat. Amin.